Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah ikhwah, saat ini kita bisa dimudahkan untuk kembali bertemu dan insyaallah kita akan berusaha konsisten dari awal sampai akhir. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang serial puasa, tentang bab-bab puasa. Kenapa? Karena alangkah baiknya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini kita mengetahui ilmu-ilmu tentang Ramadan. Nah, bersama saya ini ada kitab namanya Risalah fi Ahkamis Shiyam ala Mu'tamad Madhabil Imam Asy-Syafi'i, yaitu tentang kitab singkat pembahasan tentang puasa atas pendapat-pendapat kuat, ya pendapat-pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, ini dikarang oleh siapa? Ini dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Nah, ini beliau siapa? Beliau adalah Udwul Majlis Ifta di Madinatul Tarim. Beliau adalah anggota mufti ya di Tarim Hadramaut. Dan juga yang kedua beliau mudaris di Ribat. Beliau itu pengajar di Ribat. Nah, Ribat itu apa? Ribat itu tempat pondok lah, pondok yang membahas, yang mempelajari tentang ilmu-ilmu fikih khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Di sana itu kurang lebih untuk menempuh ilmu fikih 10 tahunan, 10 tahun sampai lebih. Nah, jadi Syekh kami juga dari Ribat itu beliau belajar sampai 12 tahun di sana. Itu belajar dari Safinah yang paling ringan sampai Minhaj. Dan juga nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Itu kurang lebih 10 tahun dan sangat ketat. Dan di sana ya yang ngajar masya Allah, apalagi yang diajar juga ya masya Allah gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya beliau muhadir bi kulliyati syariah di Jami'atil Ahqaf. Beliau itu dosen di Jami'ah Ahqaf. Jami'ah Ahqaf itu mana? Jami'ah Ahqaf itu yaitu yang sering kita kenal yaitu Buya Yahya. Buya Yahya itu beliau lulus dari Jami'ah Ahqaf yang berada di Tarim. Nah, Jami'ah Ahqaf ada banyak, ada di Tarim, ada di Mukalla. Nah, beliau itu dosen di Jami'ah Ahqaf. Jadi yang pertama beliau adalah mufti, ya anggota mufti di Tarim. Yang kedua beliau pengajar di Ribat, ya pengajar di Ribat. Yang ketiga beliau adalah dosen di Jami'ah Ahqaf atau di kampus Ahqaf. Nah, langsung saja di sini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-akramin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah muqaddimah dari muallif, yaitu muqaddimah dari muallif yang dibuka dengan basmalah kemudian hamdalah. Nah, ini nanti akan kita bahas kenapa dibuka dengan basmalah dulu, hamdalah dulu. Intinya ada hadis mengatakan yaitu apa? Bismillah kullu amrin dzibarin la yubda'u bil basmalah aw bil hamdalah fa huwa aqta ajdam abtar. Yaitu akan terputus. Terputus apanya? Terputus berkahnya. Kenapa? Ma yatimu maknan la yatimu hisan atau yatimu maknan la yatimu hisan. Intinya banyak karangan-karangan itu dia sempurna, akan secara zahirnya sempurna, tapi secara maknanya enggak sempurna. Kenapa? Karena enggak ada basmalah di sana, kurang diberkahi. Nah, kemudian ataupun sebaliknya, dia kayaknya karangannya kayak biasa aja, tapi ada basmalah di sana, maka dia menjadi sempurna. Nah, apalagi kalau dia sudah bagus, kemudian ada basmalah, maka dia namanya yatim wa hisan wa ma'nan. Maka dia baik secara maknan, secara nggak terlihat, atau hisan, secara yang terlihat. Nah, itu singkatnya kayak gitu nanti pembahasan basmalah dan juga hamdalah. Fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi ahkamis shiyam. Maka ini adalah ringkasan tentang pembahasan puasa. Jamak tuha min kutubil a'im al-a'lam. Beliau mengumpulkan dari beragam kitab-kitab para imam-imam yang masya Allah ilmunya. Kat Tuhfa Ibnu Hajar, seperti Tuhfa. Tuhfa itu karangan kan. Tuhfa yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Wa ma'a dzikril khilaf bainahu wa baina Ramli ghaliban. Dan beliau juga menyebutkan khilaf, yaitu perbedaan antara pendapat Ramli dan juga Ibnu Hajar. Kenapa? Karena umdatul mutaakhirin Ba'dan Nawawi wa Rafi'i itu adalah Ibnu Hajar dan juga Ramli. Jadi ada nanti pembahasan mutaqaddimin sama mutaakhirin. Ulama itu ada yang mutaakhirin sama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu yang terdahulu, mutaakhirin itu yang sekarang. Nah, mutaakhir yang Syafi'i ya, mutaakhir imam-imam pada madzhab Imam Syafi'i itu dimulai dari Imam Nawawi. Nah,
Imam kan banyak di sana. Imam di sana kan banyak. Jadi yang pertama itu nanti Imam Nawawi, kemudian Imam Rafi'i yang kita pakai sebagai acuan. Kemudian yang kedua nanti ada namanya Ibnu Hajar sama Romli. Pasti nanti ketika kita mulai mempelajari ilmu Syafi'iyah, maka kita nanti akan tahu, oh ini siapa, ini siapa. Nah, untuk Ibnu Hajar sama Romli ini beliau itu sama, ilmiah sama. Kenapa ada bait mengatakan Muhammad Ibnu Romli yukafi Ibnu Hajar. Wahtar idza takhalafa bila gharar. Jadi Muhammad Ibnu Romli dan juga Ibnu Hajar ini sama. Ini setara gitu. Nah, wahtar idza takhalafa bila gharar. Nah, ketika mereka saling berselisih itu pilih salah satu nggak apa-apa tanpa ragu. Ini mana yang kuat, mana yang kuat, mah nggak tahu. Nah, kemudian Muhammad Ibnu Romli itu banyak tersebar di daerah Mesir. Nah, untuk Ibnu Hajar ini sering tersebar di daerah Yaman dan juga Hijaz. Makanya di Yaman di sini itu seringnya memakai pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, wallaha as'alu ayyang fa'abiha wa ayyaj'ala jam'i laha khalisan liwajhil karim. Jelas. Jadi beliau menginginkan bahwasanya ini agar supaya bermanfaat dan menjadikan apa yang telah dikumpulkan ini menjadi khalisan lillah, yaitu beliau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasha'ul qadir wa bil ijabati jadir. Nah, itu pembukaan dari mualifnya. Nah, ini pembahasan yang pertama. Faidatun fi ta'rifi siyam lughatan wa syar'an. Nah, faedah yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian puasa secara bahasa dan juga syariat. Nah, singkatnya, seringnya para mu'alif, para pengarang itu membuka karangannya dengan pengertian itu kenapa? Karena agar supaya kita itu tergambar loh. Sebelum adanya hukum itu kita tahu dulu bahwasanya perbuatan ini tuh kayak gini loh maksudnya. Nah, baru nanti muncul sebuah hukum agar supaya kita tahu gitu kan. Nah, langsung di sini asyamu lughatan al-imsak. Nah, siam puasa secara bahasa itu artinya imsak, menahan. Segala bentuk apapun yang penting menahan itu namanya puasa. Kenapa? Mutlaqul imsak, yang penting kita menahan. Contohnya ketika kita menahan angin, puasa. Ketika kita menahan nggak ngomong, puasa. Kita menahan nggak melihat, puasa. Kita menahan semua yang menahan itu artinya puasa. Nah, wa min qaulihi ta'ala hikayatan an Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, ai imsakan wa sukutan. Nah, diceritakan di firman Allah Subhanahu wa taala kisahnya Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku itu bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala itu sauma. Nah, sauma di sini maksudnya apa? Masa saya bernadar untuk puasa. Nah, maksudnya apa di sini? Puasa di sini adalah imsakan wa sukutan, yaitu apa? Beliau menahan untuk tidak ngomong. Bukan menahan puasa, bukan menahan diri puasa, bukan. Ini yang dimaksud saum di sini adalah menahan enggak ngomong. Nah, maksud dari imsak tadi. Nah, wa syar'an, nah secara syariat itu apa? Imsaku muslimin mumayyizin, yaitu menahannya orang muslim. Ini sebenarnya syarat-syaratnya ya. Yaitu menahannya orang muslim, dia harus muslim. Kalau kafir layak sih, jadi harus muslim dulu kan. Mumayyiz, harus mumayyiz. Ketika gue mumayyiz itu nggak sah. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu seringnya anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Nah, ketika dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu disebut dengan mumayyiz. Kemudian biniyatin, jelas dia itu harus niat puasa. Nah, niat. Nah, di sini nanti akan tahu bahwasanya niat secara hakikoh itu kan dia harus ingdal fard, ketika kita melakukan perbuatan yang wajib. Kalau di sini itu azam yakum makomania, nanti bahasanya. Jadi bahasanya nanti. Yang penting di sini itu niat. Ya, niat di sini itu niat majazi, bukan hakiki. Anil mufattirat, yaitu dari pembatal puasa. Nanti kita juga lewati tentang pembatal puasa. Salimi minal haidi wa nifas. Nah, dia itu tidak sedang haid ataupun tidak sedang nifas. Nah, di sini ketika dia menahan diri ta'abbud lillahi ta'ala, kemudian dia menahan untuk puasa padahal dia haid ataupun nifas, itu enggak sah, enggak boleh. Maka dia harus salim, jadi dia enggak haid ataupun nifas, wal wilada fi jami'in nahar. Nah, juga dia tidak melahirkan di seluruh harinya. Al-qabili saum, yang dimana hari itu ya bisa untuk puasa. Maksudnya apa? Misal, sekarang Ramadan, kemudian kalian mau puasa sunnah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hari ini waktunya puasa wajib Ramadan, bukan waktunya puasa sunnah, gitu. Wa minal ikma'i wa syukri fi ba'dihi. Nah, kemudian dia juga nggak boleh seluruh harinya itu dia ikma, pingsan ataupun sukar, mabuk. Jadi dia harus fi ba'dil yaum itu dia harus ini.
harus sadar gitu kan. Jadi misal ada orang mabuk gitu kan, mabuk kemudian mabuk dari pagi sebelum sebelum terbit sampai terbenam, maka dia nggak disebut dengan puasa. Tapi kalau dia sempat bangun, maka disebut dengan puasa. Nah, nanti kalau tidur gimana? Ketika tidur sebelum subuh, bangunnya setelah maghrib gimana? Nah, nanti ada pembahasannya. Wal aslu fi wujubihi qabla al-izma' ayatun kutiba alaikumusiyam. Itu dalilnya, dalil diwajibkannya puasa ya ini ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wa furida fi Sya'ban, dan diwajibkan pada bulan Sya'ban. Nah, dulu diwajibkannya kapan? Ketika bulan Sya'ban. Sani sini al-hijrati, yaitu 2 tahun setelah hijrah. Wayang kusu wayak mulu. Nah, Ramadan ini itu kadang dia yangkus di sini maksudnya 29, enggak wayak mul. Wayak mul di sini 30. Jadi kadang 29 hari, kadang 30 hari. Wasawa buhuma wahidun. Dan pahalanya tetap satu. Ketika ada yang puasa 29 hari ataupun 30 hari itu sama pahalanya, tetap satu, tetap sama. Wa mahalluhu kama huwa zahirun fil fadli al mutarattab ala Ramadan. Ya sebagaimana yang nampak lah, yang penting yuk ketika puasa 29 hari 30 hari itu sama. Cuma yang menjadi beda kapan ini? Min ghairi nadrin li ayyamihi. Tanpa kita melihat ini 29 atau 30. Nah, amma ma yatarattabu ala yaumi thalathin min thawabi wajibihi wa mandubihi inda suhuri wa fitrihi fa huwa ziyadatun yafuku bihan naqis. Nah, ketika ada orang yang berpuasa 30 hari, yang menjadi beda itu bukan harinya. Yang menjadi beda itu perbuatan yang dilakukan pada hari itu. Contohnya seperti apa? Seperti dia berpuasa pada hari itu, bukan harinya ya. Ini perbuatan-perbuatan yang di sana, perbuatannya. Contohnya, misal di hari ke-30 dia sholat tarawih, di hari ke-30 dia masih i'tikaf dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang enggak dilakukan oleh yang lain. Nah, maka dari itu yang menjadi pembeda di sini itu bukan 29 30 itu jadi 30 lebih banyak, bukan. Tetap sama. Jadi enggak dilihat dari harinya. Cuma yang dilihat itu amalan di dalamnya. Nah, ketika dia melakukan sholat taraweh, ketika dia melakukan itikaf di hari yang 30, itu yang menjadi pembeda antara 29 sama 30. Dia yang 29 hari itu kan dia nggak melakukan itikaf, dia hari yang 30 karena dia udah lebaran. Sedangkan kita yang misal sampai 30 hari itu masih itikaf, masih taraweh, maka kita mendapatkan pahala itu. Dan itu pembeda antara yang 29 hari sama 30 hari. Wakaan nahik mata annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakmul lahu Ramadan illa sanatan wahidatan wal baqiyatu naqisatun. Nah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa selama 30 hari kecuali 1 kali tok. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan 9 kali kayaknya mendapati Ramadan. Nah, beliau 8 kali itu puasanya 29 hari dan 1 kali beliau 30 hari. Nah, hikmahnya apa? Ziyadatu tatminin nufusihim ala musawatin naqisil kamil. Nah, agar supaya kita tuh yakin bahwasanya antara 29 dan 30 itu sama, tawabnya sama aja gitu kan. Faidatun yajibu shaumu Ramadan 'alal umum bi ahadi amrayni. Kita diwajibkan puasa Ramadan itu dengan salah satu 2 perkara ini. Yang pertama, bi ikmali Sya'ban 30 yauman, dengan cara kita melengkapi Sya'ban. Kan Sya'ban kan bulan Hijri kan ada 29 sampai 30. Nah, ketika udah lengkap 30, maka besoknya Ramadan. Bulan Hijri enggak mungkin 31, enggak mungkin. Maka ketika udah 30, maka dia besoknya Ramadan. Ru'yatil hilal ba'dal maghrib, ataupun dia dengan melihat hilal ba'da maghrib. Nah, ketika dia udah tanggal 29 nih, melihat hilal, maka dia puasa hari itu. La biwasitatin atin. Nah, ketika melihat hilal itu enggak disyaratkan dia menggunakan teleskop, enggak. Maka dianjurkan dia dengan mata gini aja, mata telanjang gini kan. Bukan pakai teleskop, enggak. Tanpa wasilah dengan mir'ah, kaca dan sebagainya. Lailatul salatina minhu. Wa kahada ini. Nah, kita diwajibkan puasa itu dengan 2, yaitu ikmali Sya'ban sama yang kedua ru'yatil hilal. Nah, yang seperti 2 ini kita diwajibkan juga untuk berpuasa ketika kapan? Al-khabar al-mutawatir walau minal kufar. Ketika ada kabar yang mutawatir itu hampir semuanya ngomong bahwasanya itu emang hari ini masuk hari Ramadan. Walaupun yang ngomong itu orang-orang kafir. Nah, jadi yang yahsul tawatur itu ya jumlahnya 9 dan lebih. Yang penting di sana udah tersebar bahwasanya besok Ramadan, maka kita wajib puasa. Liifadatihil al-ilmu ad-daruri.
Ya nanti kita tahu tentang ilmu doruri. Ilmu doruri itu dia pasti semuanya itu tahu. Contohnya puasa itu semuanya tahu, sholat semuanya tahu. Jadi nggak perlu dijelaskan. Ilmu doruri itu orang awam tahu, ilmu alim tahu.